Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto dari Prodi Manajemen yang ingin melakukan wawancara UMKM Go Internasional. Melalui wawancara dan analisis ini, kami juga akan menentukan kesiapan UMKM dari masing-masing pihak. Jadi kami juga akan menentukan siapa yang paling siap go internasional. Dan sebelumnya perkenalkan dari anggota kami. Perkenalkan nama saya Yudhistira Randra Permana. Perkenalkan nama saya Aryo Nuzulal Ramadhan. Saat ini ada beberapa kapasitas produk maksimal usaha Bapak dalam 1 bulan Pak. Ya rata-rata kalau rata-rata kan paling 130 lah. Orang tenaganya itu udah kayak gini, umur kayak gini. Itu udah berat itu 130 rata-rata itu udah berat. Kalau ada momen-momen tertentu itu memang kadang-kadang lebih, terutama momen-momen tertentu itu pas dari bulan puasa masuk itu momen-momen tertentu itu pesanan kan banyak. Biasanya kan ada yang pesan sebelum 1 bulan, ada apa gitu, itu banyak akhirnya kan. Nah itu memang melebihi gitu. Bisa rata-rata hampir 300 kurang dikit, cuma ya itu tenaganya memang bukan main. Kalau hari-hari biasa kayak gini ya paling gitu lah rata-rata. Itu ada udah capek. Izin usaha apa yang sudah memiliki saat ini Pak? Contohnya kayak NIB, PIRT, Lengkap. BPOM, sertifikat Lengkap sampai ke ini, sampai ke sertifikat halal juga Pak. halal. Lengkap. Secara pribadi, apakah Bapak memiliki keinginan ataupun visi misi yang membawa produk ini menembus pasar luar negeri Pak? Jika iya, negara mana yang paling ingin Bapak tuju, ingin Bapak capai, dan apa hambatan terbesar yang dirasakan sekarang ini seperti dari bagian modal, bahasa, logistik, ataupun titik pemasarannya Pak? Ya sebetulnya kalau kepengen ya pengen itu pastilah kan, paling namanya pasaran ke luar negeri itu yang dianggap sama saya gitu loh ya. Paling gampang mungkin kan yang terdekat, kalau enggak ya mungkin Jepang namanya kayak gitulah. Cuman kan biasanya hambatannya banyak banget, terutama itu ada tenaga, ada modal, ada apa segala-galanya, siapa semuanya itu kan tautan semuanya. Saat ini berapa kapasitas produksi maksimal usaha yang kakak lawan dalam 1 bulan? Kayak berapa produksinya sebulan itu? Aku hari nggak ngitung sih ya. Oh, benar. Kalau yang terakhir kemarin sih cookiesnya sebulan 500-an apa ya? Banyak ya? Sebulan itu 500. Kalau yang produksinya aku belum pernah ngitung ya. Ada apa yang sudah dimiliki saat ini? Contohnya kayak BPOM atau sertifikat NBA Ketika halal sudah yang cookies. Kalau yang lain masih menyusul sih. Oh, yang lain ya. Iya. Kalau keinginan visi membawa produk menembus pasar negeri, kayak ibu pengen ke negara mana? Aku masih Hong Kong dan Taiwan. Taiwan. Karena orang Indo juga di sana kan banyak. Ya. Jadi untuk pemasarannya lebih cepat. Oke. Berapa kapasitas produk maksimal usaha ibu dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan ini total produk total apa? Soalnya kan ada yang kayak bros. Kalau bros itu bikin bros itu sehari sih bisa 10 Total aja sih. itu kalau bros ya. Kalau tas kan tas, satu tas itu bisa jadi 5 harian, 5 sampai 1 minggu. Jadi kalau dia sebulan ya, kalau misalnya dengan bros ya mungkin bisa 50 kalau dengan bros ya. Izin usaha apa aja yang sudah dimiliki saat ini? NIB, Unit Berusaha sudah. Terus ini mereknya sudah Hakik, sudah terdaftar Hakik. Secara pribadi, apakah ibu memiliki keinginan atau visi untuk membawa produk ini menembus ke pasar luar negeri?
Iya, cuma sih pengennya biar lebih maju gitu. Jika iya, negara mana yang paling ingin dituju dan apa hambatan terbesar yang dirasakan sekarang? Jepang sama Inggris. Itu kenapa? Jepang itu ini ya, apa? Mereka suka handmade. Terus mereka tuh benar-benar senang menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Kalau Inggris ya mereka juga kebanyakan apa ya, menghargai produk handmade. Cuma ya masih terkendala, belum inilah ya, untuk kapasitas produksinya memang belum ada. Selanjutnya, kami akan memaparkan analisis komparatif menggunakan 4 indikator kesiapan. Yang pertama, kesiapan produk dan kapasitas produksi. Telur asin bebek mas memiliki skor 4. Produk ini memiliki kualitas yang konsisten, daya simpan yang lebih lama, dan lebih siap untuk didistribusi ekspor meskipun kapasitas produksinya belum terbesar. Kedua, Kuki memiliki skor 3. Produksi yang paling tinggi, tetapi produk makanan basah memiliki masa simpan yang pendek sehingga menjadi tantangan untuk ekspor. Selanjutnya, Weibodir memiliki skor 3. Produk handmade berkualitas, namun kapasitas produksi sulit ditingkatkan karena proses pembuatannya membutuhkan waktu lama. Untuk yang kedua adalah kesiapan, legalitas, dan sertifikat. Yang pertama, telur asin bebek mas mendapatkan skor 5, memiliki legalitas paling lengkap yaitu NIB, PIRT, halal, dan BPOM sehingga paling siap untuk diekspor. Yang kedua ada Weibodir mendapatkan 4 skor, sudah memiliki NIB dan HAKI sebagai pelindungan yang merah. Yang terakhir ada Kuki mendapatkan skor 2 karena baru memiliki sertifikat halal sehingga legalitas belum memadai untuk mengekspor. Yang ketiga, keunggulan kompetitif atau keunikan produk. Yang pertama ada Weibodir mendapatkan 4 skor. Produk Bodir handmade memiliki nilai seni tinggi dan cocok untuk pasar internasional yang menyukai produk unik. Selanjutnya ada telur asin bebek mas mendapatkan 3 skor. Memiliki cita rasa khas tetapi menghadapi banyak produk sejenis di pasar. Yang terakhir ada Kuki mendapatkan 3 skor. Produk menarik namun pesaing dikategorikan makanan ringan cukup tinggi sehingga membutuhkan branding yang lebih kuat lagi. Lanjutnya ada kesiapan digital dan pemasaran. Yang pertama ada telur asin bebek mas dengan skor 5. Aktif memanfaatkan media sosial dan e-commerce untuk promosi dan penjualan. Yang kedua ada Kuki skor 5, memiliki pemasaran digital yang aktif sehingga siap menjangkau pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir ada Weibodir dengan skor 4, sudah menggunakan media digital namun perlu mengoptimalkan pemasaran untuk pemasaran nasional. Untuk kesimpulannya, berdasarkan 4 indikator tersebut, telur asin bebek mas merupakan UMKM yang siap untuk ekspor karena unggul dan dalam legalitas, kesiapan produk, dan pemasaran digital. Dengan mendapatkan total skor 17, dan Weibodir memiliki keunggulan pada keunikan produk mendapatkan total skor 15. Sedangkan Kuki memiliki kapasitas produksi dan pemasaran digital yang baik, tapi masih perlu meningkatkan aspek legalitas dan ketahanan produknya dan mendapatkan total skor 13.